Sekarang kita akan mulai dari pelajaran pertama tentang dunia digital yang menurut saya paling penting, paling fondasional. Yang pertama adalah, kenapa penjualan melalui dunia digital melesat luar biasa? Saya akan coba jelaskan dengan sangat amat sederhana. Tapi ini penting sekali untuk Anda pahami di depan, karena nanti di bagian praktek ini akan kita bahas lagi. Nah, jadi mungkin Anda berpikir, kenapa sih dunia digital sangat meledak? Sebenarnya satu hal sederhana yang membuat dunia digital itu sangat meledak. Tapi Anda harus pahami, karena ketika Anda memahami ini, Anda akan ngerti dunia digital seutuhnya. Untuk menjelaskan ini, biasanya saya cerita dulu. Cerita agar Anda gampang menangkapnya. Jadi gini, saya bisnis, mulai bisnis nyari duit lah ibarat kata, dari tahun 2007. Waktu saya kuliah semester 2, saya kuliah di Telkom di Bandung, manajemen dari 2006 sampai 2010. Nah, saya pertama bisnis tahun 2007 semester 2. Saya bisnis bukan karena suka, tapi karena waktu itu orang tua saya bangkrut, keluarga saya menengah ke bawah, ditambah utang sekitar setengah miliaran, wah bangkrut lah. Jadi satu-satunya cara untuk saya mau lanjut kuliah adalah saya harus nyari duit sendiri. Udah itu aja. Bisnis pertama saya, karena saya waktu itu tidak punya apa-apa, nggak punya modal, yang paling masuk akal adalah saya join MLM waktu itu. MLM mungkin ada yang tahu lah, Tiansi gitu. Makanya saya tidak pernah negatif sama MLM, karena di MLM saya dapat banyak ilmu, dapat banyak penghasilan juga. Jadi makanya saya tidak pernah negatif sama MLM. Itu semester 2, semester 7 atau semester 8, pokoknya sekitar 2,5 tahun berikutnya penghasilan saya lumayan di situ. Sekitar 20 sampai 40 jutaan sebulan. Waktu masih kuliah itu lumayan banget Anda bisa punya penghasilan segitu. Makanya saya bisa lanjut kuliah, bisa beli mobil apa segala macam waktu itu. Nah, habis itu uangnya juga saya pakai untuk bisnis kuliner waktu itu. Saya balik ke Jakarta, saya buka sekitar belasan cabang siomay Bandung gitu yang gerobakan. Nah, itu hasilnya juga cukup oke. Nah, namun akhirnya dua-duanya saya tinggalkan. Saya beralih, sebelum bangun Abdi itu, saya fokus di bisnis Kangen Water. Kangen Water juga bisnis yang sangat bagus sekali. Sampai detik ini saya masih minum airnya, dan emang super bagus airnya. Buat Anda cari aja di googling, bagus banget Kangen Water. Nah, itu di Kangen Water, buat Anda yang belum tahu, Kangen Water, itu sebenarnya bahasa Jepang, Kangen. Kebetulan aja tulisannya Kangen. Itu adalah air putih yang sangat bagus, alkalinnya lebih alkalin, pH-nya lebih tinggi, dan hidrogen, ada hidrogen aktifnya, jadi bagus banget. Nah, buat yang belum tahu, biasanya orang taunya Kangen Water itu yang dijual airnya. Enggak, yang dijual itu mesinnya. Tahu ya, harga mesinnya sekitar 30-50 jutaan. Nah, jadi bayangin, itu umur saya waktu itu masih 20-an, ngejual mesin air putih 30-50 jutaan. Pertanyaannya, apakah segampang itu? Realnya tidak, realnya menantang sekali ya. Kalau kita bisa bahasa orang awam, susah lah gitu. Jangankan disuruh jualan, Anda saya minta untuk beli mesin air putih 30-50 juta aja, pasti mikir bener nggak? Nah, dan ya begitu faktanya, nggak banyak yang bisa jual dengan banyak dan lancar. Nah, di situ hasil saya juga lumayan, sekitar 3,5 tahun bisa dapat penghasilan bersih waktu itu sekitar 7-8 miliar. Jadi sekitar 200-300 jutaan sebulan waktu itu pas di Kangen Water. Itu umur saya masih 20-an, jadi ya lumayan banget gitu. Bukan hal kecil itu buat anak umur 20-an penghasilan segitu, lumayan besar. Nah, pertanyaannya, saya cerita itu bukan untuk sombong-sombongan, ada hubungannya sama yang mau saya bahas tentang dunia digital. Tadi kan Anda tahu ya, kurang lebih berarti saya jualan apapun dari yang murah sampai kuliner, sampai jual mesin yang 30-50 jutaan bisa. Nah, itu orang yang kenal saya dari lama, yang temen saya dari lama, biasanya selalu heran. Asli, orang yang kenal saya dari lama, itu pasti mereka tuh selalu bingung lihat saya. Kenapa? Karena mereka tahu pada dasarnya saya introvert. Anda tahu orang introvert gimana nggak? Pendiam, sampai detik ini realnya saya introvert. Tapi Mas Alvin kalau ngomong di kamera atau kalau ngomong di kopdar, di panggung lancar. Ya karena saya udah ngomong kayak gini udah ratusan kali, udah hafal gitu. Jadi ya lancar aja. Tapi kalau misalnya kita nggak kenal nih dan kita ketemu di luar, percayalah saya nggak akan pernah nyapa duluan, nggak akan pernah ngajak kenalan duluan gitu. Bukan karena sombong, bukan. Anda tahu orang introvert ya sibuk sama dunianya sendiri gitu.
udah sibuk, oh nanti kalau saya harus ngajak ngobrol apaan, kalau nanti kalau dia nanya gini saya jawab ngobrol. Jadi udah ribet sendiri, akhirnya jadi nggak ngobrol. Saya nih kalau di pesawat atau di kereta, saya akan langsung pakai headset karena saya nggak mau ditegur atau negor orang gitu. Padahal ya kita udah tahu ya silaturahmi itu bagus, tapi segitu introvertnya saya pakai headset tuh, padahal di headset saya nggak ada musik apa-apa, cuma biar nggak ditegur orang aja kan. Biasanya kalau masuk pesawat tuh langsung ada yang basa-basi, oh kemana mas, saya tuh kayak gitu, kayak bukan males, bukan sombong, kayak nggak nyaman aja gitu. Saya lebih nyaman diem, sibuk sama dunia sendiri kayak gitu. Nah makanya teman-teman saya tuh bingung lihat saya. Karena Anda tahu ya kalau bisnis khususnya MLM orangnya harusnya biasanya gimana? Kan yang ramah, yang supel, yang jago kenalan. Enggak, saya literally 180 derajat berbanding terbalik sama kayak gitu sama karakter saya. Makanya mereka tuh rata-rata bingung, lo kan introvert tapi kok lo jualan apa aja laku, Vin? Nah sebenarnya rahasianya sederhana, karena saya sudah diajarin, untungnya pelajaran pertama saya di MLM itu pelajaran paling penting di dunia bisnis, khususnya di dunia penjualan. Nah apa yang saya lakukan? Jadi gini, rahasia ini udah saya kasih tahu, udah saya tahu dari dulu pertama kali. Rahasia bisa jualan yang banyak itu bukan jago ngomong menurut saya. Dan memang bukan itu, bukan jago ngomong, bukan pede, bukan yang jago merayu-rayu, bukan. Tapi adalah rahasia tulang punggung dari penjualan yang besar. Ini harus Anda ingat, ini pelajaran pertama Anda di Abdia, itu adalah pengulangan. Pengulangan. Tolong diingat satu kata ini sampai kapanpun. Pengulangan. Tulang punggung dari penjualan yang besar adalah pengulangan. Semua bisnis terbesar itu belum tentu produk paling bagus, paling enak, paling keren, belum tentu. Tapi mereka adalah produk yang paling sering menghampiri kepala Anda. Contoh misalnya aja nih, kalau saya nanya ke Anda, menurut Anda ayam goreng paling enak apa? Biasanya kebanyakan orang akan langsung tercetus KFC. Pertanyaannya, emang KFC paling enak? Belum tentu kan? Tapi kenapa yang Anda sebut langsung KFC? Karena Anda tahu itu paling laku dan paling sering mampir ke kepala Anda, ke kepala kita, bener nggak? KFC. Padahal mungkin yang Anda mikir KFC, mungkin Anda udah 2 bulan ke belakang nggak makan KFC gitu. Karena Anda sukanya ayam yang lain, tapi tetap aja yang Anda sebut KFC. Itulah luar biasa sebuah kata pengulangan. Kalau kata mentor-mentor saya nih, kata mentor-mentor saya yang tegas-tegas banget, mereka bilang sederhana gitu. Cuma orang yang sudah menghasilkan uang puluhan sampai ratusan miliar yang bener-bener ngerti arti kata pengulangan. Jadi saya akan menitik beratkan bahwa kenapa dunia digital meledak, karena satu kata ini, pengulangan. Untungnya itu yang diajarin sama upline saya waktu pertama kali saya masuk dunia digital. Sama leader saya waktu itu, waktu di Tianxi. Karena masih sama-sama muda, jadi ngomongnya gue lo waktu itu. Dia bilang gini, Vin, lo kan introvert, tapi mau jago jualan nggak? Saya bilang, mau, karena saya butuh duitnya. Caranya gampang kok jago jualan. Dia bilang gini, lo tawarin aja terus ini barang, terus-menerus, pokoknya terus-menerus lo tawarin. Ingat ya, lo tawarin aja ke temen lo, terus-menerus, sampai akhirnya temen lo ini membuat keputusan akhir. Nah, kuncinya itu, membuat keputusan akhir. Nah, keputusan akhir itu cuma 2. Apa tuh? Yang pertama, dia bilang waktu itu, antara kesel dan bilang, jangan tawarin gue lagi please, gue nggak mau gitu. Atau yang kedua, dia akan beli. Entah belinya juga karena kesel, karena kasihan, atau karena emang pengen, tapi intinya itu, bener-bener nggak mau, atau akhirnya beli. Keputusan akhir itu cuma itu. Nah, mungkin kalau orang lain dengar itu kayak bercanda dipikirnya, tapi nggak, waktu saya pertama kali dengerin itu, saya langsung klik, oh iya juga. Itu yang penting kan caranya enak. Yang penting caranya enak, nggak yang maksa-maksa, nawarin berkali-kali. Nah, dan memang ada pelajarannya, ada penelitiannya. Penelitiannya adalah, kita semua, Anda yang menonton video ini, sama saya, kita semua di dunia ini, itu setelah diteliti, saya lupa ini penelitian dari mana, tapi ada, kita itu membeli suatu barang, khususnya barang yang harga di atas 500.000 ya, yang lumayan harganya, itu kita baru memutuskan beli atau tolak, khususnya beli, itu setelah melihat barang tersebut minimal 5-12 kali, minimal. Rata-ratanya berapa? 7 kali. Anda tuh memutuskan untuk membeli barang setelah melihat barang tersebut atau ditawarkan barang tersebut, sadar atau tanpa sadar, minimal berapa kali? 7 kali. Yes. Pertanyaannya, buat Anda yang pernah jualan, yang pernah coba jualan di luaran sana, Anda pernah nggak nawarin satu barang minimal 7 kali? Pasti rata-rata enggak. Kalau yang udah jago jualan, mereka pasti ngelakuin itu. Yang
pernah coba jualannya sekali-sekali atau gagal, pasti salah satu kegagalan itu. Berapa kali Anda biasanya nawarin ke teman Anda atau ke saudara Anda barang Anda? Paling 2-3 kali ketika teman Anda bilang, ntar dulu deh, saya pikir-pikir dulu, Anda anggap itu penolakan. Padahal enggak, ya memang itu natural. Orang ditawarin 2-3 kali emang belum memutuskan apa-apa. Nah, jadi kuncinya adalah menawarkan berkali-kali. Minimal berapa kali? Tolong diingat ya, 7 kali. Jadi pengulangan itu penting nggak? Yes. Karena emang faktanya orang baru membeli sesuatu itu setelah melihat atau ditawarkan minimal 7 kali. Itu jadi pengulangan, itu kunci dasarnya.